adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 1 tentang ide pokok paragraf. Apa sih itu ide pokok paragraf? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ide pokok paragraf ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 4. Nah, sekarang kita coba mengingat kembali apa itu arti ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok sering juga disebut dengan gagasan utama atau pokok pikiran suatu teks. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide pokok paragraf ini? Di sini Bu Fransi sudah menuliskan beberapa langkah untuk menentukan ide pokok paragraf. Kita lihat yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama atau dengan teliti. Jadi jangan terburu-buru membaca teksnya. Kemudian, langkah yang kedua adalah mencari kalimat utama dalam satu paragraf. Nah, kalimat utama ini letaknya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Selain kalimat utama, dalam satu paragraf ini ada juga yang namanya kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas ini fungsinya menjelaskan kalimat utama dalam satu paragraf. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita menentukan kalimat utama, kita lalu menentukan ide pokok yang diambil dari kalimat utama. Nah, untuk menentukan ide pokok ini kita harus menemukan kata kunci yang ada dalam kalimat utama. Kata kunci ini berfungsi untuk merangkai ide pokok dalam satu paragraf. Nah, di sini Bu Fransi punya contoh soal yang pertama. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air, akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah, di paragraf ini kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir paragraf. Oke, di contoh soal nomor 1 ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Nah, selain kita mencari kalimat utama, kita juga perlu cek kalimat penjelasnya. Kita coba cek satu persatu ya. Untuk kalimat penjelas yang pertama, yaitu sampah plastik tidak bisa membusuk. Lalu kalimat penjelas yang kedua, ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Kalimat penjelas yang ketiga yaitu jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Lalu kalimat penjelas yang terakhir, banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Jadi dalam contoh satu soal ini terdiri dari 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama ini kita mulai coba cari ide pokok paragraf dari soal yang pertama itu. Nah, kalimat utamanya tadi kita sudah menemukan, yaitu sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sekarang kita cari dulu kata kuncinya. Kata kunci yang pertama yaitu sampah. Kata kunci yang kedua yaitu berbahaya. Lalu kata kunci yang ketiga yaitu dibuang sembarangan. Maka ide pokoknya adalah bahaya membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang Bu Fransi masih ada contoh soal yang nomor 2. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Nah, di contoh soal nomor 2 ini kita cari kembali kalimat utamanya. Kira-kira ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf? Oke, di contoh soal nomor 2 ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu banyak jalan
yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Kita lalu cek bersama kalimat penjelasnya. Kalimat penjelas yang pertama adalah lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Kalimat penjelas yang kedua, aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Kalimat penjelas nomor 3, hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Lalu kalimat penjelas terakhir adalah beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Nah, di soal nomor 2 ini terdiri dari 1 kalimat utama dan 4 kalimat penjelas. Sekarang kita akan coba cari ide pokok paragraf di soal nomor 2. Tadi kalimat utamanya adalah banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Sekarang kita cari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama yaitu jalan. Kata kunci yang kedua adalah kendaraan bermotor. Kata kunci yang ketiga adalah rusak berat. Atau kalau mau rusak saja juga boleh kalian tuliskan. Nah, dari ketiga kata kunci tersebut, maka dirangkai menjadi ide pokoknya adalah penyebab jalan rusak. Oke, nah masih ada satu contoh soal lagi. Ini soal yang ketiga. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, kita ke paragraf yang kedua. Ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalam air, ikan memanfaatkan sisik yang berlendir yang menyelimuti tubuh mereka. Di contoh soal nomor 3 ini ada 2 paragraf. Nah, kita akan coba cek satu persatu untuk mencari kalimat utamanya. Kita ke paragraf yang pertama dulu. Kira-kira kalimat utamanya berada di mana? Oke, kalimat utama di paragraf pertama ada di awal kalimat, yaitu ikan merupakan hewan yang hidup di air. Itu kalimat utamanya. Sekarang kita cek ke paragraf yang kedua. Kira-kira letak kalimat utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir paragraf? Oke, letak kalimat utama paragraf kedua juga berada di awal paragraf, yaitu ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Nah, sekarang kita coba cari ide pokok paragrafnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama terlebih dahulu. Tadi kalimat utamanya adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Kita cari kata kuncinya, yaitu ikan kemudian hidup di air. Maka ide pokoknya adalah habitat ikan, atau kalau kalian mau tuliskan tempat hidup ikan juga boleh. Nah, itu yang di paragraf pertama. Kita sudah temukan ide pokoknya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Tadi kalimat utamanya adalah ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Nah, ini kata kuncinya adalah ikan, ekor, dan sirip. Ekor dan sirip itu apa? Oh, itu adalah alat gerak ikan. Maka ide pokoknya adalah alat gerak ikan. Itu tadi materi bahasa Indonesia tentang ide pokok paragraf. Silahkan untuk dipelajari lebih lanjut di rumah ya. Semoga bermanfaat.